di kaki kudus, mengagungkan, memasyurkan namamu dengan segenap roh jiwa kami. Biarlah Tuhan, Engkau berbelas kasih, mengurapi, menguduskan, mengampuni akan diri kami masing-masing, sehingga boleh layak di hadapan-Mu, boleh layak menyembah, boleh layak mengagungkan namamu di pagi hari ini. Demikian Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kami masih boleh ada, sehat, dan diberi hati yang rindu haus akan melayani Engkau. Mari Bapa, pakai hamba, nyatakan kuasa-Mu, hikmat-Mu lewat kata kalimat yang boleh hamba sampaikan, yang di saat menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan kami semua boleh mendapat sesuatu yang baru untuk kami berdayakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jika ada roh lain, apapun bentuk roh itu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Halo. Saya sangat bangga dan bersyukur diberi mimbar ini buat saya. Tapi sebelum kita masuk kepada kebenaran firman, perkenalkan dulu ya. Belum kenal toh? Saya Iya, juga Pak. belum ada yang kenal di antara kita. Nama saya Moratua Butar-Butar, istri satu tapi sudah pulang ke sorga, anak 4, cucu sudah 7. Wah, puji Ya, Tuhan. haleluya. Umur sudah masuk angka 71. Masih muda, Pak. Masih muda ya. Pelayanan di GB Mawar Saron, Jakarta, Kelapa Gading, dan yang mengambil tindakan dalam misi dari tahun 97. Saya sudah keliling-keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Pernah 2 kali merintis gereja, tapi dua-duanya dibully, dijolimi, direbut gitu. Saya pikir ya kayaknya saya bukan gembala, hanya sebagai rasul barangkali begitu. Saya kembali kepada misi, kepada penginjilan, dan kedua gereja itu hari ini sudah menjadi gereja besar. Yang pertama saya rintis tahun 88. Saya keluar dari situ tahun 97. Yang kedua saya rintis tahun 2018. Saya keluar 2021. Sampai hari ini ada di lapangan ya. Itu saja perkenalan yang boleh saya sampaikan. Mari kita masuk pada renungan firman Tuhan. Pengurus memberikan tema buat saya, yaitu mengikuti Yesus adalah harga mati, walau penuh resiko. Ini temanya ngeri-ngeri sedap ini ya. Ada kata matinya. Iya. Kalau kita lihat sebetulnya yang mengikuti Yesus itu, waduh enak banget, enak-enak aja. Tapi kita cenderung melihat risikonya, cenderung melihat kesulitannya. Padahal lebih dari itu, saya sendiri boleh katakan sangat menikmati pelayanan itu. Ya, saldo bank kosong ada yang kirim seperti itu ya. Di mana-mana dihormati.
Ya, rasanya untuk mati itu ya saya pikir Tuhan akan melindungi ya. Tapi ini cuma sebagai filosofi ya, cuma sebagai gaung yang harus dituju. Lebih dari itu mungkin saya bisa tambahkan eh, dengan kata mati ini buat saya sangat sangat memberi semangat ya, sangat memberi motivasi di mana saya ajukan pertanyaannya, apalagi sih yang harus mati begitu. Memang kata mati ini suatu anugerah buat saya, di mana kematian Tuhan Yesus menjadi keselamatan bagi kita, dan kita pun tentu harus menyelidiki hidup kita ini apa yang perlu dimatiin begitu. Jadi kita harus juga belajar mati agar hidup kita boleh menjadi hidup yang berkenan ya. Mungkin yang simpel-simpel, yang sederhana, mungkin kita harus mati dengan sifat berbohong ya. Mungkin kita harus mati dengan sifat sombong, ya, dusta, tipu, dan sebagainya. Kita harus mati untuk semua itu. Ya, jangan itu dipelihara. Pernah saya menyampaikan firman di ibadah pemakaman di kuburan, saya bilang kita semua harus belajar mati. Semua tercengang mendengarnya, saya terusin, tentu mati yang dimaksud kita harus mati untuk dosa. Nah, selesai ibadah, ada seorang pendeta hebat di acara itu, dia memeluk saya. Dia bilang, terima kasih Pak, Bapak sudah kasih informasi teguran yang luar biasa menegur saya pagi hari ini, siang hari ini begitu. Apa itu Pak? Kok bisa seperti itu? Iya, Bapak bilang harus mati dengan sifat bohong itu. Seringkali bohong ini menjadi tren buat anak-anak Tuhan ya, karena begitu mudah bersilat lidah lalu berbohong. Sana sini kita berbohong. Nah itu ya kita harus mati untuk berbohong itu. Marilah kita menjadi pribadi yang jujur dan ya terbuka apa saja. Ya kita mari seperti Yesus lah ya. Itu saja ulasan saya tentang tema keputusan mengikut Yesus adalah harga mati walau penuh resiko. Ada beberapa ayat yang saya mau bacakan buat kita. Terambil dari kitab Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang kedua, Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kedua ayat ini tentu kita semua sudah sering dengar, sudah paham. Tapi inilah sesungguhnya yang harus kita ulang-ulang di hati kita. Karena ayat ini adalah firman Tuhan yang hidup. Bisa mengubah hidup kita secara otomatis, berubah dengan sendirinya. Saya boleh katakan, saya berubah dari penyakit jantung tanpa berobat. Hanya dengan baca firman. Karena waktu itu untuk bypass jantung itu harus mengeluarkan ratusan juta. Sedangkan hidup masih Senin Kamis ya. Tapi Tuhan memilih saya dengan cara itu. Saya
diajak orang kuliah ambil di STT, padahal logikanya nggak ada. Karena juga secara kekristenan pun saya itu orang yang tidak pernah baca firman. Tapi saya diajak untuk kuliah di STT. Istri juga tidak mendukung, tapi saya harus ambil keputusan. Ya, lalu saya digabungkan dengan orang-orang yang sudah puluhan tahun menjadi gembala. Saya sendiri tidak pernah baca Alkitab. Saya begitu nervous ya, begitu gimana seperti itu ya. Tapi rektor bilang, ada apa dengan Pak Butar gitu. Waduh, ini saya ini salah. Salah tempat ini. Saya tidak pernah baca Alkitab. Ada orang Nias, dia sudah baca Alkitab itu 75 kali dari awal sampai akhir. Sampai rambutnya habis. Kalau kita baca satu ayat dimanapun itu kitabnya, dia udah tahu itu kitab ini ayat sekian. Saya jadi gimana ya, jadi wah hebat juga begitu. Puji Tuhan dengan baca Alkitab saya bebas dari bypass. Di mana waktu itu oh, Cikini dan Carolus sudah memvonis harus di bypass karena ada bisul di jantung Anda. Nanti 6 bulan ke depan itu pecah bisulnya, lalu saudara mati begitu. Ya, jadi ayat ini sungguh sudah saya percaya kita tahu, kita sudah hafal. Mungkin cuman kadarnya yang kita kurang ya untuk mengilhaminya, mengimaninya, bahkan mengeksekusinya ya. Terus di Lukas 14 ayat 27 juga berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ya tidak dapat menjadi muridku. Wah, ini luar biasa lagi nih ya. Tentu menjadi murid itu banyak hal yang kita dapat. Tapi jika kita tidak mau memikul salib, jika kita bersungut-sungut saat melayani Tuhan, jika kita memilih-milih mana yang enak untuk dikerjakan, maka kita tidak dapat menjadi murid Tuhan. Sebetulnya musuh kita itu yang terbanyak itu bukan dari luar. Sesungguhnya musuh kita itu, kendala-kendala itu berasal dari diri kita sendiri, di mana kita seringkali melemahkan diri kita sendiri, kita merasa tidak mampu, tidak bisa, dan sebagainya. Atau kita merasa mampu, merasa benar, sehingga menjadi batu sandungan. Ya, jadi mengiring Tuhan ini memang perlu sikap yang betul-betul sungguh. Ya, tanpa menghitung-hitung, membanding-banding apa untungnya, apa ruginya. Mari jalan saja. Menurut saya seperti itu. Karena ada Roh Kudus yang akan menyertai, akan memberi petunjuk, akan memberi nubuatan untuk kita kerjakan, untuk kita harapkan. Ya, jadi mari kita lebih rileks lah, lebih apa ya, lebih enjoy gitu ya. Karena ada banyak hal yang Tuhan berikan, janjikan bagi kita, terlebih kehidupan kekal itu sendiri ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengikuti Yesus bukanlah keputusan yang ringan. Banyak orang berpikir bahwa ikut Tuhan berarti hidup akan selalu mudah ya. Enggak juga mudah. Perlu keseriusan ya, perlu pengintaian ya, perlu kecerdasan, enggak mudah. Tapi bukan itu resiko ya, tapi itulah yang membuat kita
semakin dewasa, semakin jelas pandangan kita tujuannya itu apa dikala kita mengiring Tuhan, ya. Artinya kita tetap harus setia. Mari kita tetap setia. Apapun resikonya, mari kita tetap setia. Mari kita melapor saja kepada Tuhan yang bisa memberikan solusi atas apa yang kita hadapi, ya. Mari kita menyangkal diri, mari kita memikul salib, mari kita mengikutnya setia setiap hari, ya. Banyak hal yang mungkin saya boleh saksikan, ya, dalam mengiring Tuhan. Saya pernah misi ke Balige, tiba-tiba waktu itu saya jalan di trotoar, tiba-tiba saya ketemu orang tua separuh umur lah, umur 50-an. Kok Roh Kudus bilang begini, tegur orang itu, tanya dia kalau mati kemana. Wah, itu verbal banget itu suara. Ya mau nggak mau saya sampaikan. Saya tegur dia, "Salam Bapak, apa kabar? Horas," seperti itu. Karena Beligi itu orang Batak semua, ya. Lalu saya tanya, kalau Bapak mati kemana? Saya tanya begitu. Dia bilang dengan jelas, dengan tegas, ya ke kuburan lah katanya. Lalu Roh Kudus terus melanjutkan, what next, ya, yang harus kulakukan dengan Bapak itu. Lalu saya ajak, boleh kita ngobrol Pak, begitu. Duduklah kita di trotoar, ada tempat duduk batu-batuan di situ. Memang ada atapnya sehingga kita teduh di situ. Saya ngobrol, saya ajak dia mengenal Tuhan, saya injili dia. Dia seorang manenkor di sebuah gereja. Lanjut, oh, saya layani, dia terus membenarkan diri dan orang benar, gitu, ya. Pertama saya tanya hubungan Bapak dengan istri bagaimana, adakah kasih yang terus bernyala-nyala seperti itu. Wah, bagus, kita punya hubungan bagus, ya, nggak ada masalah seperti itu. Kebetulan istrinya orang Jawa. Saya bilang, sama dong kita, saya juga istriku Jawa, gitu. Tiba-tiba istrinya datang teriak-teriak, disuruh beli sesuatu, nongkrong di sini, begitu. Saya bilang, itu siapa? Istri saya, katanya. Saya panggil, Ibu boleh gabung kita ngobrol. Saya kenalan, lalu dia ikut duduk. Saya tanya yang pertama, ini Bapak bagaimana kelakuannya sama Ibu? Langsung dia tunjuk jidatnya. Oh, tadi malam dia dilempar pakai pisau. Seperti itu. Saya bilang sama bapaknya, Pak, kok bohongin pendeta, bohongin Tuhan, seperti itu. Udah mereka saya layani, ibunya juga senang. Ya, kemudian pendek cerita, saya tawarin baptisan seperti itu, mereka terima. Ya, dalam waktu 2 jam mereka berdua mau dibaptis. Kemudian saya baptis di Danau Toba, ya, tanpa pulang dulu ambil pakaian. Saya pun masuk dalam danau, langsung celupkan mereka. Yang luar biasa, istrinya yang gereja tua, dia berbahasa roh, buset, hebat juga ini. Saya kagum benar-benar sama Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan itu sangat-sangat spektakuler buat saya. Itu kesaksian yang tidak pernah saya bisa lupa, ya. Dan itu yang membuat saya semakin mengambil keputusan untuk misi. Kemudian pernah juga kita ke Lubuk, Sulawesi. Saya disuruh tiba-tiba mimpin ibadah, dihadiri ratusan orang. Kita buat KKR siang itu. Lalu di ending khotbah saya tantang siapa yang mau bertobat, terima baptisan, kita boleh lakukan seperti itu.
ada langsung tunjuk tangan 39 orang kita baptis hari itu. Menarik dan banyak lagi mujizat yang terjadi di saat pergi untuk penginjilan ya, yang mandul, ada banyak yang didoain lalu mereka memiliki keturunan. Sangat banyak mujizat karena memang demikian Matius 28 itu berkata bahwa pergilah jadikan semua bangsa murid, baptis dan doakan maka terjadi mujizat ya. Ada banyak mujizat saudara. Jadi semangat misi sebetulnya semua kita harus miliki. Walau kita jemaat biasa, walau kita gembala ataupun oh, apa saja menjadi jabatan kita, sebetulnya oh, misi itu harus menjadi panggilan setiap orang Kristen. Karena itu yang disampaikan di pertemuan para rasul di lantai 2 loteng Yerusalem. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi murid. Dan saya pun tidak bosan-bosan untuk melayani Tuhan karena misi itu. Tantangannya selalu ada. Dan di tantangan itu kita merasa kita menjadi manusia begitu ya. Karena orang tanpa ada tantangan, hanya ada di zona nyaman, itu rasanya nikmatnya apa seperti itu. Jadi buat saya misi itu dan buat kita yang boleh mendengar pagi hari ini firman Tuhan, mari karena itulah yang mempahalai kita, mari kita jadikan semua bangsa menjadi murid. Dan kesaksian saya hari ini, 2 tahun terakhir saya merintis lagi di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Ciracas, tapi khusus untuk anak-anak umur 5 tahun sampai umur 14-15 tahun. Jadi selama 2 tahun ini kita sudah menghimpun anak-anak itu sudah berjumlah kurang lebih 70 orang. Yang konsisten itu ada 30 orang setiap minggu kita beribadah. Jadi mari kita Bapak Ibu, kita ambil sikap misi supaya semua orang mengakui Yesus adalah Tuhan. Semua lutut berkelut. Ya, soal berkat buat saya ya. Saya pikir Tuhan tidak pernah salah. 4 tahun saya sudah lepas kerja, tadinya saya bekerja, pekerjaan saya di marketing. 2020 saya lepas semua, total melayani Tuhan. Ya, sampai hari ini saya masih dicukupkan oleh Tuhan. Jadi mari tentu tidak mengajari maksudnya anak-anak di lingkungan kita masing-masing, mari kita hire mereka, mari kita kumpulkan mereka agar menjadi pemimpin di Indonesia 100 tahun ya. Indonesia emas. Tentu kalau kita semua mengambil sikap untuk hal ini, saya percaya tidak ada lagi nanti istilah minoritas. Ya, saya percaya akan berimbang 50-50 menurut keadaan gejolak hari-hari ini ya. Jadi mari itu pesan-pesan yang saya percaya juga kita semua punya habit untuk misi ya. Langkah awalnya adalah menyangkal diri ya. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, untuk keinginan kita sendiri. Mari kita ya mengambil bagian memikul salib. Sekecil apapun itu, walau itu hanya masih di dalam pikiran, saya percaya Tuhan hargai itu. Tuhan akan tolong dan Tuhan akan dorong kita untuk melakukan pemuritan itu ya. Ya, jadi firman hari ini itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan soal risiko. Saya pikir kita anggap aja itu menjadi kembangnya ya.
nggak usah dipermasalahkan namanya resiko ya. Karena juga para rasul, para nabi itu sudah mengalaminya, sudah memberi teladan buat kita. Terlebih Yesus, dia rela mati, jangankan resiko, mati aja dia mau ya. Bahkan dia melepaskan kata-kata, ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi buat saya sebetulnya misi itu tidak ada lagi beban mental. Tidak ada lagi karena sudah dan dialami oleh para rasul, para nabi. Tinggal kita menjiplak mereka, tinggal kita meneladani mereka, bagaimana mereka menyikapi panggilan mereka masing-masing. Jadi tidak ada lagi sungut-sungut buat kita untuk melayani Tuhan. Yang ada mari kita buat target ya, menjadikan semua bangsa menjadi murid, mungkin tidak satu dua, mungkin hanya satu doang, nggak apa-apa. Yang penting kita punya konsep mengiring Tuhan, harga mati dengan hasil yang tidak didustai, yaitu banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa boleh menerima Kristus. Ya, karena sekalipun orang Kristen itu setia dan setia beribadah kepada Tuhan, seringkali kita masih menemukan bahwa iman mereka itu tidak ada, yang ada hanya perasaan. Ini pun perlu kita muridkan ya, banyak di sekeliling kita banyak yang masih mengaku Kristen tapi belum menjadi murid Tuhan. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi hal putusan kita untuk melayani Tuhan, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis. Mari tuntun kami, mampukan kami Tuhan untuk bertindak, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, saat teduh, Zoom seperti ini bukan hal yang kami buat menjadi kebiasaan atau tradisi, tapi biarlah Tuhan kami boleh mengalami breakthrough Tuhan dari setiap ibadah pagi kami mendapatkan sesuatu yang baru, kami mendapatkan pecut dari Tuhan supaya benar-benar hidup ini boleh menjadi hidup yang menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan lewat doa, lewat tindakan, lewat pelayanan yang nyata ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ampuni hamba jika ada kata kalimat yang menjadi batu sandungan. Biarlah Tuhan kami terus mengalami pemulihan dari kasih-Mu, dari Roh Kudus yang manis. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan